maksud aku. Retrik langsung kan. Kiri Cloud. Cloud Gaming. Enak banget ini Cloud. Cloud Barat. Ada Matilda. Masih Barat ya, masih pede banget ya Barat. Cloud Barat apa Cloud Balmond? Cuman masalah ntar kita lihat aja, ini heavy spin ya kan bergerak untuk menjadi inisiator ataupun menjadi covering loh. Karena kan dengan covering yang bisa karena covering pun dia bisa lakukan. Cloudnya masuk, kalau memang Cloud diambil, bisa ditabrak sama heavy spin. Bisa clean loh. Clean juga bagus. Bisa clean juga, ada Matilda soalnya. Ya benar. Iya. Clean. Bisa juga. Tapi kita lihat ini keputusan sudah dipilih oleh seorang Cassius dan ini dia. Melisa juga masih oke lah. Go away-nya bisa jauhin Pakito sama Akai. Tapi dia nggak punya skill escape tuh. Berat juga ya. Tapi ada Matilda sih. Betul, benar. Oke, Barat. Detona, halo. Detona dan satu lagi. Cloud, alright. Jadi dia punya sesuatu untuk melompat langsung ke baris belakang. Detona. Beatrix. Detona, badannya besar, tulangnya kecil. Tapi Barat sama Matilda ini kombinasi yang strong banget. Strong banget. dari beberapa season kemarin dan kembali terwujudkan di season yang ke-10. Kanan. Ruby sih aku. Ini main-main melee kayak gini Ruby sih. Oh, Rafaela ternyata. Rafaela. Dilawan Hero-nya Godiva loh ini. Menarik dari kedua belah draft, jujur Kir. Do or die. Do or die, deg-degan sudah pasti. Badan gremet-gremet sudah pasti, bibir pecah-pecah kemungkinan. Ini pastinya akan membuat mereka jauh di bawah tekanan lagi. Bibir pusing, pala pecah-pecah. Emang cukup membingungkan nampaknya ya. Dan para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka bermain dengan santai. Dan bahkan kita lihat dari sisi tim Aura Fire mereka yang mendominasi. Karena pemain dari tim Alter Ego di jungle-nya. Benar, karena mereka memiliki juga satu efek dari healing yang dikeluarkan oleh Rafaela hingga membuat mereka jauh lebih pede lagi. Masuk ke dalam area pertahanan, hanya dengan yang dia miliki, Rokursa akan menjadi satu target utama. Cuman Matilda masuk terlalu dalam, bisakah dia bertahan? Oh, Esmeralda baru saja ada di area depan. Oke, sudah dijemput dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Ini dia keuntungan dari seorang Matilda. Bahkan di arah top lane masih mengadu mekanik. Ini dia yang diinginkan oleh seorang Nino kan. Mengadu mekanik dengan seorang Kabuki. Gak ada yang ganggu sama sekali ya. Gak ada yang ganggu sama sekali. Di top lane benar-benar duel 1v1. Tapi kita bisa melihat bagaimana Kabuki yang memberikan pressure untuk Nino. Karena dengan hero yang dipakai juga Cloud. Ini untuk di early game. Basic damage dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan Kabuki. Dengan Beatrix. Jadi harus sedikit bersabar pastinya. Bagi Nino mungkin menunggu 1 atau 2 item terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Nino pernah meng-outplay. Aku lupa ketika melawan siapa dengan Cloud-nya. Tapi lihat telah dikeluarkan lari string ke arah belakang. Dan ini dia. Gocekan El Nino. Kali ini di arah top lane membuang soft skill yang banyak dari tim Aura Fire ketika mereka harusnya tim fight di objektif. Dan kemungkinan besar objektif kali ini diamankan dengan waktu yang singkat oleh seorang Silly Boy. Oke, hanya saja itu pun. Kalau memang Aura Fire tidak mau langsung masih berimbang ya sekarang teleprediction ya. Oke, 3 sama. 3 sama. 3 sama. 2 Indonesia untuk Aura. 2 Inggris untuk Alter Ego. Tapi 1-1 mereka Alter Ego dan juga Aura. Kita menuju bola. Oke, tadi Barat berhasil untuk mendapatkan satu objektif ya. Tapi terlalu dalam. Dapat Sally Boy. Flicker digunakan, hampir dia. Detona welcome dikeluarkan oleh seorang Sally Boy. Sulit untuk mendapatkan Sally Boy. Sulit untuk menumbangkan Sally Boy. Karena Kabuki belum punya powernya. Karena salah satu orang yang bisa menumbangkan Sally Boy adalah Kabuki. Facehugger. Apalagi dia tidak mungkin mempunyai power sekarang. Benar. Sebenarnya sama-sama ya. Dimana dari Cloud-nya juga ini belum punya power sama sekali. Dan memang harus bisa dibantu. Dan 3 Avaris dipakai oleh Alter Ego Esports. Matilda, Cloud, Esmeralda. Ini adalah support dengan movement speed seperti ini. Mereka bakal jauh lebih cepat. Kecepatan mereka akan di atas dari Aura Fire. Dengan pasif-pasifnya ya, kedua 4 movement speed. Nah ini dia nih, ketelan nih satu orang nih dan Godiva. Ditambahin lagi dengan ada Lilia tepat berada di belakang, hilang sudah first blood. Meletus sebalan hijau. Adwar. Nampaknya dipecahkan oleh seorang Udil, seorang Godiva. Sally Boy, walaupun kita lihat ada sang mantan kapten, dia nggak peduli. Pai masih versus Fluffy di arah bottom lane. Benar-benar adu mekanik sampai rematik nampaknya di sana ya. Wah, ini menarik banget ketika rotasi yang dilakukan Sally Boy. Ini mencoba untuk menuju ke arah top lane. Sally Boy butuh stack kali ini. Betul. Cari, ya makin Jadi kecil. kecil. Makin jadi anak kecil. Ya, kecil. Ya jadi anak kecil. Ya Di sini ampun. Detona
Oke, sementara Pai di bawah pun harus recall terlebih dahulu. Menambahkan lagi dari sini si pool mana yang dia milikin. Tapi Vestager ada di area mid. Godiva dengan Rafaelanya pun harus mundur dengan volley healing yang dia milikin. Hai, masih bersembunyi, masih santai. Fluffy menjadi trigger yang ada di area depan. Dengan misil expand yang dikeluarkan, masih bisa dikocek. Pergi lagi. Oke, mencoba untuk merangkak sedikit demi sedikit. Melewati satu buah lintangan. Tapi Fluffy gak berhasil dapetin poin kill atas seorang Udil. Wah. Nino karena stucknya hilang. Gak Dia dapet. gak mau dive in dengan satu buah Blazing Blade dan dia pun gak ada. Para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap di dalam zonanya sendiri. Pada saat dikeluarkan, Pai mencoba untuk mendistraction. Flicker keluarkan bahkan Pai. Ini dia, Lionel Pai membawa para pemain dari tim Aura Fire ke jurang. Tapi nampaknya Pai yang harus kecemplung. Wow, Pai membayang time waktu cukup lama. Sempat tadi kita lihat ya. Tapi dia yang berbeda, turtle-nya berhasil diambil lagi oleh player dari Alter Ego Esports. Dan Pai berhasil menjalankan misinya. Berhasil menjalankan tugasnya. Oke, Nino berani untuk melakukan poking damage 1 versus 1 ketika dia tahu yang dipegang bukan Nibiru ataupun Renner ataupun Wesker, membuat Nino jadi berani untuk melakukan adu. Dan langsung aja kita lihat Blazing Duet dikeluarkan, fokus ke arah belakang dan langsung ada satu Battle Mirror Image. Dua pada Heavy Spin, Hai tahu kali ini Nino nggak bisa disumbangkan, tapi Fluffy berhasil mendapatkan satu buah objektif dari bottom lane. Feather Extract for secure turret outer saja. Oke, suaranya lucu banget. Ada 3 player yang bergerak bersamaan, tapi balik lagi. Sally Boy harus tetap mempertahankan stacknya. Masih sempatkah? Karena kemungkinan sedikit lagi akan menghilang dan mudah menciut badannya. Tapi dari sisi item, Om. Yes, Radiant Armor next item untuk Barat bersama dengan satu buah Molten Essence yang sudah selesai. Enchanted Talisman juga di sini masih dibeli oleh 2 hero dari Alter Ego. Ada Esmeralda dan juga Lilia, berarti mereka masih belum punya source damage yang besar untuk bisa nge-burst down hero-hero dari Aura Fire. Kalau menurut aku Sky Guardian Helmet sih dari Sally Boy. Bisa juga. Ya, Sky Guardian Helmet. Karena posisinya sekarang Vestager gak ada Eve. Mungkin Sky Guardian Helmet akan menjadi pilihan utama. Untuk dia sustain ketika team fight melawan seorang Fluffy. Ketika ada beberapa player di area top lane 3 versus 4. Bukan hal yang baik Vestager. Terperangkap tapi ternyata Vestager keluar menuju ke arah Brawl Map. Dan para pemain dari tim Aura Fire kehilangan outer turret-nya. Satu sama untuk dari masing-masing outer turret. Karena di atas ditukar di bagian bawah pula. Ya ampun. Jomblo menangis deh melihat ini deh. Menangis deh. Aduh, jomblo teriak melihatnya. Pusing malah Barbie. Tapi kalau dilihat dari atas bagus banget loh dicoba Bagus lihat. banget, bener. Bagus banget loh. Rapi ya mereka duduknya hebat. Rapi yang ini ke belakang rapi. Yang depan dong lu lihat. Oke, Mbak Bolong. Kita bakal lihat lagi di mana Fluffy kali ini akan melakukan rotasi. Karena dia sudah mengumpulkan dari segi objektif. Fluffy cuma butuh sustain. Sky Guardian Helmet telah dimiliki oleh seorang Sally Boy. Tapi kali ini tim fight yang tidak cukup adil. Detona dikeluarkan, memakan seorang Godiva. Dan bakal coba dijemput, tapi retribusi di shot point dari seorang Hai. Membuat Detona harus tumbang. Tapi lihat Dino Blazing Duet. Menuju seorang Godiva. Flicker telah dikeluarkan dan tidak tergapai. Bahkan di sisi sebaliknya Flicker untuk mendapatkan 1 poin atas seorang Udil. Oke, tapi sepertinya untuk kali ini Nino yang tadi panggil dengan Guiding Wind. Hanya saja ada Cycling Eagle, dia nabrak bola ke bagian depan. Barcelona berhasil langsung diamankan, hanya seorang diri dengan ada 3 player dari Alter Ego. Mereka mundur lagi, hanya saja Fluffy masih ingin lebih. Leo Murphy harus mengeluarkan flickernya. Tapi ditembakin dengan stang begitu minum, dibalaskan lagi dengan Andy Biru di bagian belakang. Dilompatin. Oh my God. Masih bisa selamat. Golden Staff Gaming, tapi Pai, can't you do it? Tidak bisa terlalu lama, Pak Pulung. Ini gimana? Ini pertempurannya balas-balasan di tengah. Saling bertukar aja. Kayak nggak ada yang mau saling rugi, Om. Benar, dan dua-duanya sama-sama sustain juga tadi dari sisi damage-nya. Dan bahkan tadi gap dari kill-nya sudah mulai terkejar juga ya. Jadi masih sama-sama bisa untuk menguasai medan Land of Doubt. Ini mereka nggak mau saling rugi, kenapa? Karena udah untung banget loh. Nobar MPL sampai order gate dapat diskon sampai dengan 90%. Iya, apalagi dengan adanya Untung pisan. 4 match yang intens banget ya Bang Wawa. Iya. Betul? Lapar mungkin, Lapar. langsung aja. Pesen aja. Wah, perut mah udah geremet-geremet ini, Pak. Dari Barat. Udah kerecek-kerecek udah ini mah. Kirain perut kayak ayam. Wah. Udah kukuruyuk. Oke, silakan Pak Pulung. Oke. Balik lagi.
Alter Tara yang di bawah pun akhirnya berhasil dihancurkan oleh Cloud. Tapi dengan Stake masih terkumpul. Leroy Perry-nya hanya saja Barasnya mulai terjepit. Akan kali ini bisa bertahan langsung dipanggilkan ke Edwin. Namun Blazing Glory mulai maju ke bagian depan dengan satu DPS area yang begitu menyakitkan. Nino masih berhasil selamat mundur dengan satu battle mirror image yang dia punya. Nino, El Nino. Bahkan sprintnya juga ditahan, dia tahu damage-nya masih belum cukup untuk mengejar ke arah backline. Dan ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kenapa? Mungkin saja yang harus dilakukan Hai adalah mencoba untuk mengatasi seorang Nino dengan heavy spin. Walaupun sama-sama terjepit nantinya, Iya. tapi setidaknya Nino tidak bergerak menuju ke arah Fasya. Karena di sisi depan, ketika Hai fokus ke arah Seliboy ini agak cukup keras dan tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Butuh jemputan dari seorang Leo Murphy. Ini yang gue sebutin tadi, akankah nanti heavy spin-nya ini menjadi sebuah inisiator ataupun menjadi covering? Covering sih menurut gua. Oke, lanjut lagi. Ada Lord yang mulai sudah dicolek. Tapi Seliboy seperti yang masih aman di bagian depan bersama dengan Nino. PDS track-nya jaraknya nggak sampai. Malah langsung ditabrakin aja. Coba lihat Pesager di bagian belakang berhasil langsung dihancurkan. Hanya saja untuk kali ini pertempuran mulai terpisah. Sedikit lagi episode dari Lord. Siapa yang akan mendapatkan terlebih ternyata adalah Hai yang mulai menghancurkan Lord itu terlebih dahulu. Tapi mereka kehilangan dua playernya. Hai tersisa kali ini bersama dengan Kabuki dan juga Fluffy. Pertukaran Nino dengan dua player dari tim Aura Fire. Tapi dengan satu buah Lord yang mahal. Kabuki, spray down dikeluarkan. Rena Rapati, tapi damage-nya masih bisa ditahan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Rena Rapati kali ini miss. Fluffy masih mencari celah untuk melakukan flanking. Lord dibiarkan begitu saja. Lord dilepaskan, tapi lihat Fluffy dia berada di arah rumput untuk memberikan surprise. Happy birthday, double knockout strike, bahkan Blacksus dipaksa untuk membuat dia bertahan hidup. Masih ada Daze, Pesager menjemput. Wah, selamat dan lihat dong. selamat. Ini dia coverisasi, backup cover yang baik dari Pesager. Dan deny rotation dilakukan Fluffy, membuat baik time yang cukup mahal. Seliboy dan Miracle Boy bakal coba ditutup begitu saja. Leo Murphy bakal mengawal di arah bottom lane yang tandanya Lord tidak akan masuk lebih dalam lagi. Waduh, ini Oli Baptism pun tadi sempat dikeluarkan, untungnya nggak kena loh. Kalau sampai tadi kena, ini akan ada cerita yang berbeda lagi seharusnya Om. Tapi keunggulan yang bagus banget dari Aura Fire adalah mereka memang sengaja untuk memaksa team fight terjadi di bagian tengah. Jadi Lordnya aman banget buat masuk lewat bawah dan membuat minionnya masih ada lagi satu wave. Yep. Waduh, itu Rena Rapatinya ditembakin aja langsung ke orange bab ya. Nggak main-main. Oke, jadi kali ini benar-benar akan menjadi dua misteri yang dipecahkan Opung Wawa. Yang megang Akai menang atau yang megang Matilda menang? Benar sih, bakal ada yang pecah ya, dua-duanya juga. Damage build by Axe-nya masih dipegang oleh Nino bersama dengan Pai juga masih datang. Untuk Alter Ego Esports masih ada Matilda sebagai tim SARS, tim penyelamat Alter Ego. Tapi kalau tim fight-nya terlalu panjang seperti tadi di burst down, ini bakal sulit. Jadi Barat harus benar-benar berada di garis depan. Dia nggak boleh melepaskan pandangan dia ke arah dari Pakito dan players gold by UBS Gold. Kabuki lagi dan lagi berada di atas dari Nino. Oke, Kabuki farming perbandingan 2000 gold. Tapi ingat, makin ke late game, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Nino. Jangan lupakan itu. Fluffy masih coba untuk bertahan. Masih berada di garis depan dan bakal lihat Detona, welcome, berhasil mendapatkan satu dengan heavy spin dan bakal Selipan dan mereka boy masih bisa dijemput. Dan di sisi sebaliknya, Flicker keluarkan dan bakal lihat Nino. Kali ini membuat Masya ditumbangkan. Goliman di arah belakang, Leo Murphy dibalaskan 1-1. Masalah dari utamanya adalah di mana Udil hampir bisa ditumbangin dan betul sekali. Udil ditumbangkan, Fluffy masih mau lebih. Ini adalah kesempatan untuk mundur di Engage harus dilakukan karena Nino too strong kalau menurut aku. Waduh, 3 lawan 3. 3 lawan 3 tapi Nino too strong. Ini tag team 3 lawan 3. Masalahnya oke, Nino too strong. Sementara dari sisi yang berbeda, Kabuki satu klip pelurunya tadi coba masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Untungnya Kenceng Pak. dia pakai Renner. Karena apa Pak? Ketika bisa digocek, gak bakal kena ke Cloud. Sedangkan Cloud tetap basic attack-nya nyala karena seorang Kabuki. Nino, sekarang backline, Fluffy jadi pilihan utama. Knockout strike tapi Daze, double Daze. Bakal coba dijemput, Federasi dikeluarkan. Ini bencana, Nino gak boleh tertangkap. Dan bahkan Nino, Wind of Nature versus Wind of Nature. Tapi Nino ter-take down. Bukan hal yang baik. Fight, double kill. Ini bencana untuk Alter Ego. Ini udah kita sebutin tadi kalau Kabuki damage-nya udah gak main-main lagi. Hanya dengan satu kali tembak 4 peluru masuk ke tubuh satu player. Dan itu yang membuat damage begitu mengerikan. Tapi kelihatan ada satu support system begitu berarti. Keluarga dari Pai. Keluarga dari Kak Ramfli ya datang. Tapi lihat Seliboy masih berhasil melakukan purple buff. Di reset kembali. Dia masih Lord yang kedua. Belum menuju late game.
Untuk para pemain dari tim Aura Fire, mereka tetap harus menjaga Vestager. Sedangkan dari Alter Ego, mereka harus tetap buat waktu untuk Nino berada di posisi yang sesungguhnya. Benar, Nino tidak boleh ter-pick off atau berjalan mungkin hanya berdua ya tadi. Iya. Memang positioning dia bagus. Ada Battle Mirror Minute yang sudah bisa dibuka, tapi satu tembakan dari Nibiru tadi. Ini birunya berasa banget udah ini. Perih banget. Nibirunya udah punya BOD, Melvic Rod, Counter Strike, Dan kemungkinan Hasklaw. Penetration. Oh bikin apa ini terakhir? Hasklaw? Hasklaw jauh lebih. Kalau ini, Sustain. Jauh lebih sustain lagi. kalau ini harus Hasklaw. Harus. Karena dia akan one by one nanti. Best Red akan coba dipecahkan, Feder Estrek. Fluffy mundur ke arah belakang. Best Red tetap menjadi pilihan utama. Hai, akan coba dimakan. Habis Spin telah dikeluarkan. Nino hanya Blazing Duet untuk clear minion saja. Tapi Best Red yang dipecahkan di arah tengah. Hai-nya. Memberikan sedikit sebuah impact. Tapi oh my god. What? Rena dapatin. Telepon American Boy. Ini berbahaya banget ketika Wave masih bergerak di arah tengah. Maka coba dipaksakan. Nino nggak ada Blazing Duet. Malefic Rod telah dipilih. Lagi ke belakang. Terlalu dalam. Masih ditumbangkan. Masih ditukar. Satu. Tapi Matilda down. Ini bencana untuk Alter Ego. Oke, 4 lawan 3 sejauh ini hanya tinggal menunggu wave dari minion aja. Tapi di bagian bawah masih ada satu gerobak UMKM yang bisa menyelamatkan mereka untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu best turret milik Alter Ego Esport dan Aura harus menahan nafsunya terlebih dahulu. Mundur sesaat mereka. Rena Rapati yang benar-benar harus diantisipasi. Yang benar-benar harus ditanggulangi oleh sosok Sally Boy, Pai dan juga Leo Murphy. Karena cuma 3 orang itu yang bisa menahan. Bahkan Sally Boy pun pecah tadi detonanya. Iya. Bagaimana Bung? Ya selain itu dia, tapi untungnya Alter Ego mereka masih bisa menahan ya. Mereka bisa menahan, mereka masih bisa coba untuk kembalikin lagi. Tapi Aura mereka sudah leading terlalu jauh. 7.800 gold lead bagi Aura Fire. Dan semasa mereka bermain secara berbarengan seperti ini juga, Aura Fire menurutku mereka tetap akan bisa mendapatkan kemenangan dari teamfight demi teamfight. Dan Kabuki dengan Beatrix dia 11 kali pick 73% untuk win rate yang kita tahu. Di awal-awal, di first leg. Ini memang Beatrix adalah hero yang cukup OP. Dan 73% ya? Ya, tapi sekarang sudah mulai dilepaskan. Dan tampaknya ada yang sadar kalau ini masih OP juga. Masih sakit. Sebenarnya kali ini OP dan sakit itu masih. Tapi gimana caranya positioningnya? Dikejar oleh siapa? Pai nggak bisa kejar. Karena dia bukan pakai Yusung kali ini. Yes. Kasusnya berbeda. Banyak banget slow, banyak banget damage. Dan bahkan heavy spin aja bisa menutup pergerakan di seorang Pai. Karena calculate-nya, gue nutup Pai pun untuk heavy spin untuk Pai nggak masalah. Ditukar dengan point kill. Karena Pai ini bakal membuat facehugger ataupun Kabuki. Sulit. Tuh rendernya mau kemana tuh? Tar. Kalau nggak ada yang kena ya. Tidak ada yang kenanya saja sekarang. Harusnya Lord ini akan menjadi satu momen yang sangat-sangat mematikan. Di mana ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi didorong juga oleh Hai. Mereka semua harus menjauh. Tapi Lordnya harusnya ke reset dulu ya. Reset. Tapi problemnya satu. Apa itu? Di mana Fluffy? Lihat doa dari sang support system A yang sudah dikumandangkan. Karena ini ada menjadi Lord yang cukup krusial. Nino terlalu jauh. Sally Boy masih punya Detona. Godiva mundur ke arah belakang. Immortality pecah. Ini berbahaya. Tapi lihat. Vestager masih tetap menutup dan bahkan Sally Boy ter-take down. Fluffy masih coba untuk mundur ke arah belakang dengan satu buah daze-nya. Immortality. Dan bahkan di sisi sebaliknya Nino. Gak boleh tumbang. Sprint ke arah belakang. Bakal coba dikejar. Aura Fire. Gak mau menurunkan tempo. Team fight akan terjadi. 5 versus 4. Dan di arah bottom lane. Minion bergerak bersama dengan arah tengah. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Aura Fire mencoba menyelesaikan tugasnya. Ella Murphy ter-take down kah? Kejepit Nino-nya. Karena Blazing Duet. Nino ter-take down. Tukang somai ke timur got. Oh my God. Detik-detik terakhir. Dan Aura Fire membalikkan keadaan. Dan memulangkan Alter Ego. Esport pun harus pulang. Aura melanjutkan perjalanannya. Membalikkan keadaan. Aura yang tadinya ditumbangkan. Dan bahkan mereka bangkit. Mereka membalas keadaan. Dan memulangkan Alter Ego. This is Muhammad speechless. Wah. Wow, oke.